Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi dia Umilah. Adrusu min Jami'ati Sultan Maulana Hasanuddin Banten min Kismi Ta'lim Lughah Al-Arabiyah. Falis Alif. Afwan bilughat wataniyah. Baik, saya di sini akan menjelaskan landasan asas-asas pendidikan dan penerapannya untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Apa sih landasan pendidikan itu? Penasaran? Yuk ikutin terus. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Pendidikan sebagai usaha dasar yang sistematis selalu bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Dan pendidikan sebagai usaha dasar yang sistematis selalu bertolak dari sejumlah landasan serta asas-asas tertentu. Karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat tertentu. Ada beberapa landasan pendidikan tersebut, di antaranya ada yang pertama landasan filosofis, yang kedua ada landasan sosiologis, landasan kultural, selanjutnya ada landasan iptek, ilmu pengetahuan atau teknologi, yang terakhir ada landasan psikologis. Oke, yang pertama ada landasan filosofis. Apa sih landasan filosofis? Landasan filosofis ini bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan yang menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pendidikan, dan kehidupan yang lebih baik kita jalankan. Dan aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah aliran filsafat idealisme, aliran filsafat realisme, aliran filsafat pragmatisme, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini berkenan dengan perkembangan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Landasan sosiologis ini merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Adapun ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologis pendidikan meliputi 4 bidang. Itu yang pertama ada hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua ada hubungan kemanusiaan. Yang ketiga ada pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Yang keempat ada sekolah dalam komunitas, yang dimana mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok lain di dalam komunitasnya. Selanjutnya ada landasan kultural. Landasan ini kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan baik secara formal maupun informal. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga terbentuklah pola tingkah laku, nilai-nilai, dan norma-norma baru sesuai dengan tuntutan masyarakat. Lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transmisi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan, utamanya sekolah dan keluarga. Selanjutnya ada landasan iptek. Dikutip dari buku Sains dan Teknologi karya Ristek dijelaskan bahwa landasan pembangunan iptek diatur dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945
yang menyatakan bahwa pemerintah wajib memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk mewujudkan peradaban serta kesejahteraan umat. Ya, selanjutnya yang terakhir ada landasan psikologis. Landasan psikologis ini dapat didefinisikan sebagai suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan, yang membahas berbagai informasi tentang jiwa atau psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut, sehingga dapat mempermudah pelaksanaan proses pendidikan. Fungsi landasan pendidikan ini supaya memperdayaan siswa, pemberdayaan guru, dan persiapan akademis dan karir. Pemberdayaan siswa ini meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan secara umum untuk berhasil dalam kehidupan, membantu siswa membentuk relasi emosional dan sosial yang sehat. Yang selanjutnya ada pemberdayaan guru. Pemberdayaan guru ini meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam mengajar dan memahami tentang pembelajaran. Dan fungsi landasan pendidikan yaitu persiapan akademis dan karir, yaitu fokus pada pendidikan dan persiapan karir siswa agar bersaing di era modern. Selanjutnya adalah asas-asas pendidikan. Apa sih asas-asas pendidikan? Asas-asas pendidikan ini merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik tahap perancangan atau maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Di antaranya ada asas Tutwuri Handayani, yang selanjutnya ada asas belajar sepanjang hayat, yang terakhir adalah asas kemandirian dalam belajar. Dengan menambahkan dua semboyan lagi, yaitu Ing Mangun Karso Sungtulodo dan Ing Madio Mangun Karso. Kini ketiga semboyan tadi telah menyatu dengan kesatuan asas, yaitu Ing Arso Sungtulodo, Ing Madio Mangun Karso, dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat ini merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau yang disebut dengan lifelong education. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi berkaitan dan berkesinambungan antara tingkat persekolahan dan berkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Sedangkan dimensi horizontal dari kurikulum adalah yaitu berkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dan pengalaman di luar sekolah. Yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan dengan guru. Namun, guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar ini akan menempatkan guru dalam peran sebagai fasilitator atau motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian peserta didik adalah sistem CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Selanjutnya adalah penerapan asas-asas pendidikan. Penerapan asas-asas pendidikan ini yang pertama ada keadaan yang ditemui, yang kedua permasalahan yang dihadapi, yang ketiga adalah pengembangan peranan asas-asas pendidikan. Dari pemaparan yang saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa telah mempunyai sistem pendidikan nasional. Ilmu pendidikan merupakan salah satu hasil pemikiran manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebelum kita mengakhiri, ada satu kata-kata mutiara yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim dan muslimat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.